bahwa dirimu itu yang ku mau. Jangan lagi kau ragu. Dari sinar matamu itu membuka mata hatiku untukmu. Tiada rasa dan ragu. Sentuhan lembut dari jemariku, ungkapan rasa antara kita berdua. Cintailah diriku sayang untuk selama-lamanya. Bukalah mata dan hatimu untukku, niscaya akan ku temukan cintamu. Dan raihlah tanganku ini untuk selama-lamanya. Sentuhan lembut dari jemariku, ungkapan rasa antara kita berdua. Dan raihlah tanganku ini untuk selama-lamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Maukah kamu menjadi pacar saya? Iya, saya mau jadi pacar kamu. Saya sayang sama kamu. Ini rumah kamu? Iya. Ya masuk, ibu sudah nungguin kita. Satria. Saya nggak tahu harus ngomong apa sama ibu kamu. Terus terang saya belum siap. Kamu cuma kenalan aja sama ibu saya. Kamu nggak usah sungkan. Ya anggap saja ibu saya, ibu kamu juga. Satria, saya bahagia sekali. Saya nggak percaya ini terjadi dalam hidup saya. Mona, saya kan pernah bilang sama kamu bahwa pertemuan kita berdua ini adalah kehendak Tuhan. Dan sudah saatnya kita memang harus bersama. Jadi kita masuk. Kita masuk ya. Ya. Bu! Ibu! Ya. Bu! Kenalkan Bu, ini Mona yang saya beritahu sama Ibu. Selamat sore, Bu. Sore. Kenalkan ini saudara saya Wulan. Wulan, Mona. Kita duduk ya. Wulan, tolong bikin minuman. Silakan. Mona tinggal di mana ya? Di Jalan Veteran, Bu. Masih kuliah? Baru selesai. Lagi susun skripsi. Ibu di sini cuma tinggal bertiga? Iya. Kami tinggal di sini memang hanya bertiga. Sebab bapaknya Satria sudah lama meninggal. Mona kenal dengan Satria sudah lama? Bu, sebetulnya saya kenal sama Mona tuh udah lama. Tapi
Mona kenal sama saya baru beberapa hari yang lalu. Saya sangat beruntung sekali loh Bu kenal sama Mona. Dia wanita idaman saya. Kalau kami berdua jodoh, saya ingin lamar Mona Bu. Begitu. Syukurlah. Ibu hanya bisa merestui. Semua itu terserah kamu. Kalau memang kamu sudah merasa cocok dengan Mona, ya sudah. Dulu juga kan ibu pernah bilang bahwa rumah ini terlalu besar untuk kita. Tapi kalau kamu sudah punya istri dan anak-anak, tentunya rumah ini akan bertambah ramai. Keterlaluan ya Satria. Masa kamu ngomong di depan ibu kamu nikah sama saya? Memangnya kenapa? Pacaran kan bisa saja menjadi suami istri. Iya, kalau itu saya juga tahu Satria. Tapi kalau kamu ngomongin masalah itu di depan ibu kamu sekarang, saya rasa itu terlalu cepat. Kita baru aja jadian. Kamu kan belum tahu semua sifat saya, gimana watak saya, apa kejelekan saya. Kita masih perlu waktu. Mona, setiap manusia itu punya sisi buruk. Dan sisi buruk itu harus kita tutupi dengan kelebihan kita. Iya juga sih. Mona, saya ingin menikah dengan kamu. Apapun yang terjadi. Apa ini nggak terburu-buru, Satria? Enggak terburu-buru. Saya ingin menjalin hubungan dengan kamu. Saya sungguh-sungguh. Saya sedang membutuhkan seorang istri. Saya ingin melamar kamu. Apa kamu mau? Kita lihat aja nanti. Kok udah pada pulang sih? Siapa mereka? Kakak saya sama istrinya. Baru aja married. Lagi honeymoon ke Bali, makanya saya kaget. Kok tiba-tiba udah pulang? Kamu masuk dulu yuk. Saya kenalin sama kakak saya, orangnya baik deh. Kamu pasti suka. Yuk. Maaf, saya nggak bisa. Hari ini saya ada meeting, ya. Aduh, Satria, please dong. Sebentar aja. Kamu cuman masuk, saya kenalin, habis itu kamu pulang lagi. Please. Kamu udah kenalin saya ke ibu kamu. Masa kamu gak mau kenalan sama kakak saya? Sebentar aja. Yuk. Lain kali aja ya. Saya berjanji deh, bisa kamu mengundang saya untuk memperkenalkan kakak kamu, saya pasti bisa datang, ya. Benar ya? Benar. Ya udah, thanks ya. Ya, Mona. Hati-hati ya. Bukan rencananya seminggu? Iya, ada urusan mendadak. Jadi bulan madunya dipersingkat. Sayang banget. Gitu deh kakak gue, Bin. Ntar ada kerjaan. Lo mesti sabar-sabar. Ntar lama-lama lo yang sering tinggal-tinggal. Mon, panggil Bintang kok lu. Kakak dong. Lupa. Udah, nggak apa-apa, Mon. Jam segini baru pulang dari mana, Mon? Dari rumah temen. Tommy udah pulang? Dia mah gak usah ditanyain. Padahal lagi sibuk sama istrinya.
Kak, Mona pinjam bintang ya. Ada perlu nih. Ada perlu apa sih, Mon? Ada aja, pokoknya penting. Please, boleh ya? Sebentar aja. Oke. Bentar ya, Son. Apa? Tunggu dong, gak sabaran banget sih. Oh iya, gue lupa. Mentang-mentang lo udah punya laki, jadi lo gak bisa lama-lama pisah dari dia. Lu, Mon. Gini, Bin. Berapa hari yang lalu, gue ketemu sama cowok. Aduh, Bin. Cowoknya tuh ganteng banget. Kalau lo ketemu, lo pasti suka. Tapi gak bisa deh, lo kan udah jadi bini kakak gue. Tapi bener, Bin. Orangnya ganteng dan tajir. Gue baru aja dari rumahnya. Ngapain lo ke rumahnya? Itu dia yang bikin gue bingung, Bin. Jadi gini ceritanya. Gue pernah ketemu sama dia. Terus dia bilang ternyata dia udah lama suka sama gue. Habis itu gue ketemu dia lagi di Pasar Swalayan. Terus dia ngajak gue makan siang. Dan abis makan siang dia nyatain perasaannya sama gue. Tapi dia gak nanyain gimana perasaan gue sama dia. Terus tadi dia jemput gue buat ke rumah nyokapnya. Dan lo tahu, Bin, sebelum gue berangkat dia nyatain perasaannya sama gue. Dia bilang dia cinta sama gue. Gue seneng banget, Bin. Dan gue nggak bisa bohongin perasaan gue kalau gue juga suka sama dia. Ya udah, akhirnya gue sama dia jadian. Terus waktu gue ke rumah nyokapnya, di depan nyokapnya dia bilang kalau dia mau married sama gue. Kalau menurut lo gimana? Ya, menurut gue sih itu hal yang wajar. Yang wajar, lo tuh terlalu cepat kenal. Dan lo udah mau jadi istrinya. Tunggu, Bin. Bukannya sekarang lagi model instan? Maksud gue, ngapain pacaran lama-lama? Kalau memang udah saling cocok, kan nggak perlu pacaran lama-lama, Bin. Dan gue rasa gue cocok banget sama dia. Tapi masalahnya gue pengen kenalin dia sama Kak Sony. Kira-kira Kak Sony marah nggak ya? Soalnya, Bin, dia tuh anti banget kalau tau gue pacaran. Apalagi sama cowok yang baru kenal. Masa sih, Mon? Lo kan udah gede. Masa lo gak boleh pacaran? Itu dia, Bin. Gue pengen minta bantuan lo. Gue pengen lo yang ngomong dan lo yang ngebujukin Kak Sony buat makan malam sama pacar gue itu. Pokoknya gue pengen banget Kak Sony kenalan sama pacar gue. Lo mau kan, Bin? Kenapa lo gak ngomong langsung sih? Aduh, Bin, lo kan gak kenal kakak gue. Kalau gue ngomong langsung, pasti alasannya banyak banget. Yang inilah, yang itulah. Lo aja deh yang ngomong, lo yang bujukin dia. Dia kan pasti nurut sama lo, Bin. Ya. Gue coba ya. Kapan lo mengenal cowok lo? Rencananya sih malam minggu ini. Oke deh. Aduh, thanks ya, Bin. Thanks banget. Gue yakin kalau lo ngeliat orangnya, lo pasti suka. Dengar, Gus. Saya ini suami kamu. Jadi saya nggak akan membiarkan kamu sendirian malam-malam di kafe. Tom, di kafe itu saya kerja, nyanyi, dan cari uang. Lagian kamu tidur aja di rumah dan istirahat. Biar besok pagi pikiran kamu sudah jernih untuk mencari kerjaan. Masa kamu mau setiap hari seperti ini sih, Tom? Saya sudah berusaha mencari kerja, Gus. Tapi sampai sekarang belum ada kerja yang cocok buat saya. Zaman sekarang cari kerjaan itu bukan cocok atau nggak cocok. Tapi kalau ada kerjaan ya dikerjain. Kamu kan bilang, Pak Asep butuh asisten montir. Kenapa kamu nggak mau? Pokoknya, Tom, saya nggak mau kamu ikut saya ke kafe terus. Gusti, saya tahu. Kamu nggak mau ngajak saya ke tempat kerja karena kamu nggak bisa leluasa dengan tamu-tamu kamu, kan? Itulah kamu, Tom.
kamu selalu berpikiran buruk tentang saya? Karena saya tahu situasinya, Gus. Situasi apa? Saya menyanyi dan mereka berjoget. Mereka juga bersalaman dengan saya. Apa saya mesti melarang mereka? Tom, saya lelah. Saya lelah dengan sikap kamu yang kekanak-kanakan. Kamu egois, kamu cemburuan, kamu pemalas. Dan kamu selalu berpikiran yang buruk tentang saya. Saya baru sadar, kenapa kakak kamu melarang kamu untuk menikah. Karena pada kenyataannya, kamu memang tidak tahu arti sebuah pernikahan. Gusti. Tom, tolong kamu pikirkan ucapan saya. Kalau kamu terus-terusan seperti ini, lebih baik kita berpisah. Gusti! Gus! Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku. Tommy. Tom. Mau kemana lo? Pada ngapain nih? Biasa Tom. Apalagi? Ya enggak? Yoi. Ngapain susah mikirin hidup? Enakan begini. Ayolah Tom. Mau nggak lo? Enggak. Terima kasih. Alah, ayolah. Ayo Tom, coba dikit Tom, gabung. Ayo Tom, cobain lah Tom. Bini lu nggak ada ini. Gue lihat tadi udah berangkat. Ayolah Tom. Ayolah. Ayo Tom, ayo dong. Cobain. Ayolah. Dikit aja, Tom. Ayo dong. Nah, gitu dong ya. Ayo musik. Ayo goyang. Goyang Tom. Enak nggak, Tom? Nah, Jadikan diriku cinta kedua darimu, biarlah aku menerima. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku dengan bintangmu. Jadi sekarang kamu di rumah Sony? Kenapa Sony nggak ke rumah ini aja? Ini kan rumah Sony juga, Nak. Iya, tapi Sony inginnya ke sini, Ma. Soalnya semua file pekerjaannya ada di sini. Udah deh, pokoknya Mama tenang aja, nggak usah khawatir. Bintang baik-baik aja kok. Mama tidak khawatir, sayang. Tapi Mama tuh kangen. Ya udah, kalau memang kamu udah di sana, nanti Mama jenguk ke sana ya. Nggak usah, Ma, nggak usah. Nanti Bintang sama Sony ada acara, Ma. Lain kali aja, Ma, kalau kami nggak ada acara. Ya udah, salam buat Sony ya, sayang ya. Iya, Ma. Bye. Bye. Non Bintang sudah nggak kembali lagi ke sini. Rumah jadi makin sepi. Lagian ngapain sih? Anak semata wayang kok buru-buru disuruh kawin loh. Kalau saya jadi Pak Indra, if I jadi Pak Indra, saya akan punya anak banyak banget. Selosin. Jadi kalau satu kawin, masih ada yang tinggal di sini. Nah kalau semua kawin, cucu-cucunya tinggal di sini. Itu baru asik. Aduh, kasus. Kamu itu bocah kurang genah toh. Untung lepek kurang pecah loh. Orang itu kalau kerja, jangan ngomong sendiri. Ntar di sana kesambet loh. Kamu tuh yang kesambet Dracula. Lihat aja, ngaca aja. Mukamu tuh merah kabeh. Kayak Dursosono. Aduh, muka cantik kayak gini kok dikira Dracula. Ini ala Jennifer Lopez. Deso. Jennifer Lopez kuntilanak apa? Tuh, kerjaan sudah menunggu. Kamar mandi disikat, baknya dikuras, diresik kabeh. Cepet, sekarang. Orang kok bisanya nyuruh aja. Kamu tuh di sini mau kerja atau mau enak-enak? Ayo sekarang, kerjakan. Ya. Amit-amit jabang bayi, untung cuman saudara jauh. Kalau saudara dekat, tak ketak. Kamu udah siap, Bintang? Saya harap kamu akan bahagia setelah ketemu sama dia. Tapi wajahnya begitu dong. Dia pasti nggak suka lah kamu begini. Ya, Bintang, kita pergi. Bintang, yuk. Bintang.
malu, Son. Saya malu sekali. Nggak ada laki-laki seperti ini yang mau mengantarkan istrinya menemui kekasihnya. Banyak, Bintang. Kamu nggak tahu aja. Semua wanita mengira laki-laki itu egois. Tapi kenyataannya, yang egois itu bisa dihitung pakai jari. Udah mending yuk, saya antar kamu. Jadi ini rumah pacar kamu. Kelihatannya sepi ya. Rumah itu selalu sepi karena Satria cuma tinggal bersama ibunya. Aduh Sony, saya benar-benar bingung. Saya nggak tahu mesti ngomong apa nanti. Saya takutnya nggak bisa terima ide kamu. Bintang, kalau dia kasih sejati, dia akan mengerti dan menerima. Lagi pula, belum terjadi apa-apa kan antara kita. Jadi kamu masih yakin dia akan bisa menerima kamu? Yuk, turun yuk. Assalamualaikum. Satria? Bu? Assalamualaikum. Satria? Bu? Assalamualaikum. Satria? Bu? Jangan-jangan semuanya pada pergi. Apa kita tunggu aja di sini ya? Gak usah. Kapan-kapan aja kita balik lagi. Kapan-kapan itu kapan? Besok lusa saya masuk kerja. Tunggu-tunggu aja ya. Dari siapa, Mbak? Saya mau cari Satria. Mbak tahu kemana dia? Wah, kayaknya udah pindah. Iya, pindahnya baru aja kemarin. Mereka pindah ke rumahnya yang baru. Satria kan sekarang udah punya rumah baru. Katanya sih rumah barunya tuh gede, besar. Nah, sekarang mereka pindah ke situ. Mbak tahu alamatnya di mana? Wah, maaf, saya nggak tahu. Apa ada orang sini yang mengantarkan pindahan dia? Kayaknya sih nggak ada deh. Soalnya mereka pindah buru-buru. Ya udah, makasih ya Mbak atas informasinya. Selamat siang. Ya, siang. Mari, Mbak. Apa kamu tahu sedang di sini di mana dia? Saya nggak tahu bisa menghubungi dia di mana lagi. Soalnya nggak punya handphone. Saudaranya mungkin? Nggak ada yang saya tahu, Son. Kata kamu dia penulis di suatu sinetron TV. Pasti ada hubungannya ngantar film. Kamu tahu ngantar film apa itu? Kalau nggak salah, dia menulis untuk PT Lembayung Film. Apa kita mau ke sana? Oke, yuk. Jadi kapan Satria? Kapan?
Kamu sudah mulur 3 hari. Seharusnya kamu sudah menyelesaikan naskah kamu. Iya Pak, saya mengerti Pak. Bapak kan tahu akhir-akhir ini saya lagi sibuk. Pak, setiap minggu saya hanya bisa memberikan 1 naskah, bukan 2 lagi Pak. Bapak kan tahu saya sedang sibuk mengurus perusahaan saya. Iya, tapi ini kan pekerjaan kamu. Kamu kan sudah tekan kontrak sama saya. Masa kamu mau kerja seenaknya sih? Saya kan sudah bilang sama Bapak, cari penulis yang lain. Nggak bisa Satria, saya nggak bisa mencari penulis lain. Ini kan sudah tugas kamu. Kamu yang menguasai cerita itu. Jadi kamu harus konsisten dong. Pokoknya begini, kamu harus selesaikan tugas itu. Dan saya tunggu naskah itu besok. Oke, kita lihat saja nanti. Jangan dilihat Satria, tapi dikerjakan. Satria! Satria! Ya. Maaf Pak, saudaranya Pak Satria kesini. Saudaranya? Kebetulan. Suruh dia masuk, saya mau bicara dengan dia. Untung dia datang. Saya bisa tanya nomor teleponnya dan bisa hubungi Satria terus. Ya, silakan masuk. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Silakan dulu. Kebetulan Anda berdua datang. Saya sangat memerlukan sekali nomor teleponnya Satria. Ya, kalau perlu dengan alamat lengkapnya. Saya kesulitan menghubungi dia sekarang ini. Akhir-akhir ini dia sering menghilang. Dan baru telepon kemari kalau sudah emergensi. Silakan Anda tulis di sini nomor telepon dan alamatnya Satria. Silakan. Silakan. Maaf Pak, kami berdua malah mau nanya Bapak nomor telepon dan alamatnya Satria. Loh, gimana sih? Kok malah Anda yang tanya sama saya? Seharusnya kan saya yang menanyakan alamat Satria kepada Anda berdua. Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya harus dapatkan nomor telepon dan alamatnya Satria. Kalian tahu, sudah beberapa hari ini dia tidak setor naskah kepada saya. Saya kan jadi deg-degan. Takut dia mangkir. Kalau dia nggak setor naskah, habislah saya. Tapi Pak... Saya tidak mau tahu. Saya sudah cukup pusing memikirkan masalah Satria ini. Satria sekarang sudah berubah. Dulu dia datang kemari mengemis-ngemis minta menjadi seorang penulis. Sekarang dia sudah jadi pengusaha, tidak mau mengerjakan pekerjaannya lagi. Heran, kok dia jadi bisa begitu? Dan saya nggak habis pikir ada orang seperti itu. Sekarang tinggalkan saya. Biar saya sendiri. Ayo, tinggalkan saya. Jadi gimana Bintang? Kita kemana? Saya nggak tahu, Son. Saya nggak tahu dia di mana sekarang. Sekarang kita kemana Bintang? Saya nggak tahu, Son. Tenang Bintang, tenang. Tenang ya. Tenang. Saya benar-benar nggak tahu dia di mana sekarang. Oke. Kamu tenang aja. Saya akan menemani kamu kemana kamu mencari dia. Saya akan meluangkan waktu saya untuk kamu. Tenang Bintang ya. Saya yakin pasti ketemu. Jadi kamu tenang aja. Ya. Oke. Bilangnya. Ini dia ruangan saya yang saya ceritakan sama kamu. Saya sudah menyuruh Wulan untuk mencari seorang desain interior, tapi desainnya kurang cocok. Saya ingin kamu yang mendesain ruangan ini. Tapi menurut saya ini udah cukup bagus kok. Kurang sentuhan. Sentuhan tangan seorang wanita. Ini saya pengen kamu yang mendesain ruangan ini. Wulan, sini. Wulan, saya minta tolong siapkan barang-barang yang dibutuhkan sama Mona. Karena Mona ini ingin mendesain ruangan saya. Loh Pak, tapi ini kan ruangannya udah didesain. Desainnya kurang pas. Saya ingin Mona yang mendesain ruangan ini karena dia calon istri saya. Baik Pak. Ibu Mona apa aja yang dibutuhkan? Untuk sementara saya cuma perlu kertas sama pensil.
Saya mau menggambar ruangan ini. Baik, Ibu. Saudara kamu itu merangkap jadi sekretaris juga? Ya. Enak dong. Saudara sekaligus sekretaris. Satria, sebenarnya saya mau undang kamu buat makan malam. Makan malam? Jam berapa? Saya ke sana. Ya jam makan malam, jam 7, jam setengah 8. Malam minggu ini, kamu bisa? Oke, boleh. Tapi sebelum saya pergi makan malam, ada satu yang ingin saya tanyakan sama kamu. Apa? Apakah kamu benar-benar cinta sama saya? Kok pertanyaan kamu gitu? Ya, sebab saya ingin tahu aja seberapa dalam cinta kamu terhadap saya. Apabila suatu saat nanti kakak kamu tidak setuju dengan hubungan kita, apakah kamu tetap mempertahankan hubungan kita atau kamu ikut dengan kakak kamu? Satria, kamu tahu, saya selalu yakin sama apa yang sudah menjadi keputusan saya. Karena saya percaya sama kamu. Kamu betul-betul mencintai saya. Benar. Benar. Saya senang sekali dan bahagia sekali karena orang yang saya cintai dan saya sayangi percaya sama saya. Ya udahlah, ngapain sih lo pikirin kayak gitu? Kan masih banyak cuy yang lain. Taruh malah sakit. Nah, ini dia anak durhaka yang saya cari-cari. Bisa-bisanya kamu pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang. Pak, Kurang ajar kamu. Apa-apaan ini? Kamu jangan ikut campur, ini urusan bapak sama anak. Jangan Pak, jangan, kasihan Wulan. Minggir. Pak, tinggalkan tempat ini. Bapak nggak bisa datang sembarangan ke sini. Bapak jangan bikin malu-maluin Wulan dong. Wulan kan di sini lagi kerja, Pak. Ah, bapak nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus pulang dan kamu harus mengirimkan uang untuk bapak. Sudah seminggu ini papa nggak punya uang. Nggak punya uang, Pak. Nggak punya uang. Ah, Bol, mana tas kamu? Bapak periksa. Jangan, Pak. Ada apa ini? Siapa kamu? Kamu siapa? Saya enaknya saja bikin keributan di kantor saya. Oh, jadi bapak bosnya anak saya yang selama ini selalu membelikan baju-baju yang bagus pada anak saya. Apa kabar, Pak? Kenalkan saya bapaknya Bulan. Mau apa Anda? Saya kesini mencari anak saya yang tidak pernah pulang. Anak bapak pergi dari rumah karena Anda telah mengecewakan dia. Anda tidak pantas menjadi seorang ayah yang selalu menggerogoti uangnya. Bapak jangan kurang ajar ya. Dia anak saya dan dia wajib memberi nafkah pada saya. Bukan dia. Seharusnya Anda memberikan nafkah kepada dia. Sekarang, tinggalkan tempat ini. Karena saya tidak ingin kantor ini menjadi ribut. Bapak sombong sekali. Saya akan tinggalkan tempat ini. Tapi ingat, tolong beri saya uang. Apa? Saya harus memberi kamu uang. Bapak lupa. Bapak kan bosnya anak saya. Yang selama ini bisa memberikan uang lebih banyak pada Bulan. Tidak ada salahnya Bapak memberikan sedikit uang pada saya. Lagian, Bulan anak saya cukup cantik, Pak. Bapak bisa tenang. Kamu tenang, Bulan. Bapak tahu dia suka sama kamu. Makanya dia memberikan perhatian lebih sama kamu. Kamu bisa saja menjadi pacarnya, istrinya, atau mungkin bahkan gundiknya. Kurang ajar. Satria, udah maafkan saya, Satria. Sekarang, keluar dari tempat saya. Atau saya panggilkan Sapa untuk menyeret Anda keluar. Tolong Pak, keluar Pak. Saya janji akan memberikan uang kalau Bapak mau keluar. Keluar Pak, keluar. Baik, saya akan keluar. Tapi kamu janji, Bulan. Saya tunggu di luar. Bulan. Nanti kamu ke ruangan saya.
begitu? Sebenarnya Wulan itu bukan saudara saya. Tapi dia sekretaris saya. Tapi dia sangat akrab sekali dengan ibu saya. Sehingga saya dan ibu menganggap dia sebagai saudara. Suatu hari, Wulan bertengkar dengan bapaknya. Menurut cerita dia, bapaknya itu suka meloroti uangnya. Akhirnya Wulan kabur dari rumah. Dan saya menerima dia untuk tinggal di rumah saya. Maafkan saya. Saya harus berbohong sama kamu. Karena saya pernah ceritakan sama kamu bahwa Wulan itu adalah saudara saya. Satria, kamu nggak perlu khawatir. Saya ngerti kok. Wulan. Maafkan saya Pak atas kejadian tadi. Wulan. Saya turut prihatin atas sikap bapak kamu. Saya minta kamu jangan merasa malu atau enggan terhadap saya. Saya cukup mengerti. Dan sekarang kita memikirkan bagaimana caranya supaya bapak kamu tidak melakukan itu lagi. Wulan, saya akan memberikan uang kepada orang tua kamu. Dan uang itu bisa dipergunakan untuk modal. Ya, modal apa saja. Entah itu dagang, usaha, itu terserah mereka. Yang penting mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi dengan satu syarat. Dia tidak boleh meminta uang pada saya maupun kamu. Dan ini yang terakhir kalinya. Jangan. Mereka pasti tidak akan menggunakan uang itu untuk modal. Tapi untuk senang-senang. Wulan, beri mereka kesempatan. Mungkin mereka belum punya kesempatan untuk melakukan usaha. Saya akan memberi kamu cek. Dan cek itu tolong dicairkan. Ya. Jangan Pak, jangan. Dan saya nggak mau kamu kelihatan susah. Saya kan sudah bilang sama kamu. Kamu itu saya anggap saudara saya sendiri. Ini cek, tolong cairkan. Ayo terima. Dan tolong sampaikan kepada orang tua kamu apa yang saya katakan tadi. Ya. Saya nggak akan melupakan budi baik kamu, Satria. Saya nggak akan lupakan. Saya janji saya akan membalasnya dengan cara apapun. Mona, kamu beruntung mempunyai kekasih seperti Satria. Tolong jangan sakiti hatinya. Permisi. Kenapa? Nggak apa-apa. Saya nggak nyangka kamu bisa bertindak bijak seperti itu. Saya bangga sama kamu, Satria. Saya juga senang kamu mau mengerti saya. Mona, saya sayang sama kamu.
Ya Tuhan, di manakah Satria? Tunjukkan di mana dia berada ya Tuhan. Satria, kita sebentar lagi akan bersatu. Kita akan bersatu kembali. Tunjukkanlah Tuhan di mana Satria. Saya sudah gak sabar untuk bertemu dengannya. Tunjukkanlah diri kamu Satria. Tunjukkan.